Selamat datang para pejuang Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Berikut adalah informasi pendaftaran seleksi bersama masuk Politeknik Negeri SBMPN 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Daniel Yuda Kumar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, secara pribadi, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga masih bisa diberi umur untuk dapat bertemu dengan Ramadan yang tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pada hari ini kamu dalam keadaan sehat, sehingga ketika kamu ingin bersilaturahmi dengan sanak saudara di hari yang fitri ini, kamu masih tetap sehat dan masih dapat menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk mendukung channel ini terus berkembang dan untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang pendaftaran kuliah, informasi lowongan kerja maupun lomba menulis, silakan klik subscribe, like, nyalakan loncengnya, bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi amal jariah kamu. Tuliskan di kolom komentar tentang pendapatmu untuk video ini dan juga saran untuk video berikutnya. Baiklah, pasti kamu sudah menunggu-nunggu untuk informasi pendaftaran SBM ya, yaitu seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, yang tahun sebelumnya bernama UMPN, Ujian Masuk Politeknik Negeri. Ini dikhususkan untuk kamu yang belum diterima di jalur SNMPN kemarin ya, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Yang kemarin adalah jalur rapot atau yang disebut juga jalur undangan. Nah, untuk kamu yang sudah diterima di kemarin SNMPN itu tidak bisa mendaftar lagi di sini ya, karena sudah nge-link. Nah, untuk kamu yang belum diterima bisa mendaftar di jalur ujian tulis ini. Tentunya kamu sudah melihat video saya tentang pembahasan kemarin soal tes skolastik ya untuk PPNS tahun 2013. Insya Allah sebentar lagi setelah video ini saya buat, saya akan membuat video berikutnya, yaitu tentang pembahasan tes soal PENS ya, untuk yang PENS. Silakan jika Anda ada permintaan pembahasan soal, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini kemarin ada permintaan dari beberapa siswa untuk minta panduan pendaftaran. Sedangkan ketika kami tanyakan kepada pihak Politeknik bahwasanya panduan pendaftaran diserahkan kembali kepada Politeknik masing-masing. Jadi setelah masuk ke web sbmpn.politeknik.or.id itu nanti langsung Anda memilih laman situs dari Politeknik yang ingin Anda tuju. Lalu di situ Anda melakukan pendaftaran. Jadi mungkin ketika Anda masuk ke Politeknik masing-masing itu tata caranya berbeda, alur pendaftarannya berbeda ya. Jadi video ini akan saya khususkan untuk
yang PPNS ya, berdasarkan permintaan, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nanti kita akan mencoba masuk di web tersebut. Baiklah, sebelumnya kita akan melihat tata cara pendaftaran di SBM Politeknik ya. Bagi yang belum dapat membedakan apakah bedanya universitas dan politeknik, biasanya universitas itu S1 dengan masa studi 4 tahun, sedangkan politeknik itu ada D3. Tapi juga ada yang D4 ya, D4 double degree itu juga ada. Kemarin yang bisa dimasuki yaitu di jalur SNMPTN ya. Itu politeknik ada, tapi yang D4. Sedangkan untuk yang SBMPN yang kemarin juga untuk jalur undangannya SNMPN itu khusus D3 politeknik. Jadi perbedaannya di masa studi. Lalu juga untuk D3 politeknik itu seperti anak SMK, anak STM biasanya udah tahu ya. Pastinya sebelum lulus itu biasanya sudah magang kerja, ada UJT. Jadi sebelum lulus sudah mendapatkan pengalaman kerja, lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan S1. Jadi untuk link and match ke dunia industri itu lebih diutamakan ke D3 Politeknik. Baiklah, kita akan langsung masuk ya untuk persyaratan pendaftaran SBMPN atau yang dulu namanya UMPN. Persyaratannya adalah memiliki NISN. Anda harus ingat, harus hafal NISN Anda 10 digit itu. Atau Anda kalau lupa bisa lihat di kartu pelajar atau di situs NISN itu ada. Anda bisa lihat di Kemdikbud itu NISN Anda. Usia maksimal 21 tahun pada tanggal 19 Mei ini. Jadi kalau Anda lulusan 3 tahun yang lalu itu batas paling itu ya, paling maksimum untuk bisa mengikuti ini, sehingga usia Anda paling maksimal adalah 21 tahun di tahun 2021 ini, khususnya tanggal 19 Mei. Anda adalah lulusan SMA, SMK, MA atau kejar paket C tahun 2019, 2020, 2021 ya kan, 3 tahun yang lalu ini paling batas terakhir adalah 2019. Memiliki nilai raport 1 sampai dengan 6 dan ijazah atau SKL. Mohon perhatian bahwa SKL ini untuk sekolah kita ini ya, khususnya itu turunnya insya Allah di bulan Juni. Jadi yang ingin membutuhkan SKL untuk pendaftaran, contohnya pendaftaran yang kemarin itu adalah Politeknik di Politeknik Negeri yang ikatan dinas itu belum bisa, maka dengan surat keterangan atau suket. Atau di perguruan tinggi swasta lainnya itu yang membutuhkan SKL juga tentu belum bisa, jadi menggunakan suket. Silakan minta di TU. Karena kemarin itu sudah 1 pekan sebelum hari raya itu sudah banyak yang libur. Jadi ya harusnya minta yang dulu-dulu, dan insya Allah sebentar lagi sudah masuk. Silakan Anda minta di bagian TU ya, tata usaha. Belum diterima di jalur penerimaan SNMPN. Nah ini kalau kamu udah keterima di jalur SNMPN yang kemarin itu tentu tidak bisa ikut, karena itu jalur undangan rapat sudah nge-link ke jalur yang tes ini. Jadi kalau Anda sudah ikut dan dinyatakan diterima di jalur SNMPN kemarin, tidak bisa ikut yang SBM ini. Perhatikan ya, SBMPN bukan SBMPTN. Anda jangan sampai salah mengartikan kalau SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang jalur tes atau yang disebut UTBK, ujian tes berbasis komputer ya. Sedangkan untuk ini Politeknik SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri atau yang dulu namanya UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri ya. Tidak buta warna untuk pilihan program studi tertentu, cek di masing-masing politeknik. Makanya Anda harus mengecek nanti di masing-masing politeknik. Mengapa untuk politeknik tidak boleh buta warna? Karena ya
banyak sekali peralatan, perlengkapan atau mesin atau peralatan itu ya, itu harus melihat warna, perbedaan warna itu jangan sampai salah. Seperti di jurusan elektro itu ada ya, untuk komponen-komponen PCB itu jangan sampai salah warna. Pendaftaran SNMPN yang lolos diterima namun tidak mendaftar ulang karena alasan apapun tetap tidak diperkenankan mendaftar SBMPN. Nah, ini maksudnya kalau kemarin Anda diterima di SNMPN di jalur undangan tapi tidak Anda masui, lah tetap Anda di jalur SBM ini tidak bisa ikut. Nama Anda akan sudah ngeling di situ. Kalau Anda akan memaksa daftar, pasti Anda akan ditolak karena ada nama Anda sudah diterima di jalur SNMPN. Baiklah, cara mendaftar SBMPN ada 2 tahapan, yaitu tahap registrasi dan tahap melengkapi data. Di bawah ini akan diuraikan cara-cara pendaftarannya. Untuk registrasi, buka alamat sbmpn.politeknik.or.id. Nanti kita akan coba salah satu politeknik ya. Klik tombol pendaftaran, masukkan data awal, NISN harus valid ini, email, nomor HP juga, jurusan SMA SMK, memilih politeknik dan program studi, melakukan pembayaran melalui masing-masing politeknik, akses kembali laman sbmpn.politeknik.or.id, lalu unggah bukti pembayaran. Pembayaran valid atau tidak, jika valid akan mendapatkan username dan password melalui email atau SMS WA. Jika tidak valid, maka melakukan pembayaran kembali. Selesai. Melengkapi data dan cetak bukti pendaftaran. Buka alamat sbmpn.politeknik.or.id, login menggunakan username dan password yang valid, melengkapi data biodata keluarga ekonomi orang berijazah, memiliki prestasi tambahan, jika ya silakan isi data prestasi tambahan, jika tidak lewatkan saja. Memastikan kembali pilihan program studi, daftar KIP atau tidak, jika ya lengkapi data KIP, jika tidak lewati saja. Cetak bukti pendaftaran, selesai. Dikarenakan adanya pandemi COVID, maka seleksi SBMPN tidak menggunakan sistem ujian seperti tahun sebelumnya. Seleksi dilakukan seperti layaknya SNMPN. Biaya pendaftaran SBMPN sebesar 150 dibayarkan melalui bank yang telah bekerjasama dengan Politeknik. Nanti kita akan lihat webnya ya. Jadwal pelaksanaan SBMPN ini masih prediksi ya. Pendaftaran SBM pembayaran 10 Mei sampai 10 Juni. Masih ada waktu sampai Juni ya, masih lama. Pelaksanaannya 12 Mei sampai Juni nih. Lalu pengumumannya SBM tanggal 19. Ini daftar politekniknya. Anda bisa memilih salah satu, langsung nanti pendaftarannya di situ, petunjuk pembayarannya juga ada di situ. Jika ada perubahan informasi, ikuti di website resmi. Jadi silakan masuk langsung ke web politeknik yang Anda tuju. Ya, kita akan coba ya. Ya, ini kita sudah masuk ke sbmpn.politeknik.or.id. Silakan Anda buka browser Anda dengan mengetikkan alamat yaitu sbmpn.politeknik.or.id. Coba ini saya akan buka semuanya saja 100. Nah, silakan ada Politeknik Maritim Negeri, Manufaktur Bandung, Bangka Belitung, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bengkalis, Cilacap, Pens, ada Papua Barat, Indramayu, Jakarta, Jember, Ketapang, Kupang, Lampung, Loksemawe, Madiun, Madura, Malang, Manado, Medan, Media Kreatif, Nunuan, Nusa Utara, Negeri Padang, Pontianak, Samarinda, Sambas, Semarang, Sriwijaya, Subang, Tanah Laut, Ujung Pandang, Negeri Tual,
PPNS Pertanian Negeri Kupang, Pangkajene Kepulauan, Payakumbuh, Samarinda. Kita coba Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, kita klik. Kita masuk di ppns.ac.id. Ya. Ini tampilan webnya seperti ini. Sedangkan untuk pendaftaran kita nanti akan masuk ke ini ya, pmb.ppns.ac.id. Ini tampilan websitenya. Ya, seperti ini. Banyak ya yang bisa dilihat dari web ini. Apalagi kalau kita mengeklik menu 3 baris ini. Ada profilnya, sejarah, visi misi, jati diri, tata kelola, struktur organisasi, dan lain-lainnya. Ini ada jurusan-jurusannya. Ya, ada pengelasan, konstruksi kapal, bangunan kapal, manajemen bisnis, teknik perpipaan, otomasi, kelistrikan. Ada penerimaan mahasiswa baru. Coba kita klik pmb.ppns.ac.id. Selamat datang di Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada tahun 2021-2022. Jalurnya ada program studi sarjana terapan D4 melalui SNMPTN sudah, SBMPTN sudah, UMPPNS. Nah, ini ada ujian masuk, ada RPL, jalur rekognisi pembelajaran lampau untuk D4. Sedangkan untuk D3 SNMPN kemarin ya sudah. Nah, sekarang ke SBMPN-nya kita. Lalu ada nanti UMPPNS dan juga RPL, lalu S2-nya, jalur ujian masuk PPNS. Pertimbangan adanya keterbatasan daya tampung, maka hanya siswa pelamar yang benar-benar memenuhi syarat dianggap berpotensi akan diterima sebagai jalur calon mahasiswa PPNS. Ini ada SBMPN, SMPPNS, S2-nya. Reguler belum dibuka ya, kira-kira 11 Juni sampai 20 Juni. Mandiri juga 11 Juni belum dibuka, RPL PPNS juga belum dibuka. Jadi yang sudah ini ya, SBMPN. Mari kita lihat informasi detail ini apa. Kita klik. Oh, ada informasi. SBMPN atau Ujian Masuk Politeknik Nasional merupakan pola penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk program studi D3, diselenggarakan dalam waktu yang sama dengan proses seleksi melalui ujian tulis dan atau ujian wawancara yang hasilnya akan diumumkan secara serentak oleh Politeknik Negeri se-Indonesia. Jadwalnya, pendaftarannya sudah dibuka ya 9 Mei kemarin hingga nanti 10 Juni, masih lama ya. Batas akhir pembayaran hingga 10 Juni, daftar ulangnya 23 sampai 29 Juni. Tes tulis wawancara 12 Juni, pengumuman diterima 19 Juni. Jadi kelihatannya seperti SNMPN ya, ada wawancara tapi ini. Tes tulis dan wawancaranya 12 Juni. Ketentuannya WNI, Badan Sehat, bebas narkoba, tidak buta warna kecuali jurusan manajemen bisnis. Mempunyai minat yang serius, motivasi yang tinggi ya. Karena apa? Anda harus punya minat yang serius, motivasi tinggi. Di Politeknik itu kuliah itu seperti bekerja di manufaktur ya, pagi sampai sore, praktek terus. Mungkin anak STM, SMK mungkin terbiasa praktik ya. Yang tidak terbiasa teorinya mungkin. Kalau untuk anak SMK, sedangkan kebalikannya mungkin anak SMA terbiasa teori, prakteknya harus beradaptasi nanti ya. Persyaratan khusus lulusan SMA, MA, jurusan IPA atau IPS, dan SMK, teknik baik negeri maupun swasta, memiliki NISN, usia maksimal 21 tahun.
pendaftaran KIPK untuk KIPK ya. Siswa SMA sederajat lulus pada tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya, belum memiliki KIP atau orang tua belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan, tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750. Ini syarat ini seperti bidik misi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Rumusnya pernah saya utarakan ya. Caranya, rumusnya itu adalah penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu dibagi jumlah anggota keluarga tidak kurang maksimal 750.000. Contoh, ayah penghasilannya 2 juta, ibu 2 juta, sudah 4 juta ini gabungannya, dibagi jumlah anggota keluarga, ayah, ibu, kamu dan adikmu 2, berarti ayah, ibu dan anak 2 4 juta dibagi 4 1 juta. Nah ini masih tergolong mampu, harusnya 750. Contoh, ayah 2 juta penghasilannya, ibu 2 juta 4 juta, punya anak 3 berarti 5, 4 juta dibagi 5 800.000, masih tergolong mampu. Ini paling maksimal 750 ya. Kecuali penghasilan ayah 1,5 juta, ibu 1,5 juta, jadinya 3 juta. 3 juta dibagi 5 orang ya, ayah, ibu, kamu, kakak dan adik, berarti 600 malahan. Nah itu di bawah 750 itu insya Allah masuk ke KIP, itu masih bisa. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria memiliki KIP, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, berasal dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, siswa dari panti asuhan. Untuk ketentuan biaya pendaftaran 200.000. Lihat petunjuk pembayaran pada FAQ ini. Coba kita lihat answer and question. Petunjuk pendaftaran coba. Sudah ada? Belum ada data? Cara pendaftaran, pembayaran. Belum ada data ya. Video tutorial. Untuk video tutorial akan kita perlihatkan nanti sebentar lagi ya. Ini untuk FAQ Anda bisa cari. Anda ingin nanya apa? Ya, frequently asked question. Silakan Anda cari. Contohnya ini, nama sekolah saya tidak tercantum, perlukah melampirkan surat keterangan sehat? Langsung nanti Anda bisa cari jawabannya di sini ya. Untuk informasi tes penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPN, tes rekayasa dengan materi matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes skolastik. Tes skolastik ini saya kemarin ada ya, sudah saya bahas kemarin. Durasi tes 2,5 jam, pukul 8 hingga 10.30 atau pukul 13 hingga 15.30. Metode berbasis internet dilaksanakan secara online. Prosedur tes akan diumumkan lebih lanjut. Untuk kontak person, Anda bisa bertanya langsung ke Saudari Nurul dengan telepon 081 551 71801 atau melalui WhatsApp-nya. Selanjutnya ke Saudari Wahyu
dengan nomor telepon dan WhatsApp 085701103407. Bagaimana cara registrasi? Kita akan masuk ke video tutorial. Ya, ini. Saya telah membaca dan memahami semua syarat ketentuan yang berlaku pada jalur pendaftaran SBMPTN Politeknik Perkampungan Negeri Surabaya. Registrasi sekarang. Silakan Anda masuk tadi ya ke alamat pmb.ppns.ac.id. Anda pilih jalur pendaftarannya, yaitu di SBMPN. Klik daftar ya. Nah, lalu registrasi. Pilih registrasi. Sekarang bila belum memiliki akun, kalau belum membuat akun ya, kalau sudah punya akun, pilih login. Ini kan baru, berarti registrasi. Silakan buat username, terserah Anda. Tulis alamat email yang aktif, serta tulis captcha yang terus digambar ya, menggunakan Gmail ya. Ini contoh video tutorial yang diberikan dari PPNS dari Mas. Ini contohnya Mas Andi ya. Anda pakai username sendiri dengan email Anda. Biasanya Anda pakai Gmail ya. Ini contoh Mas Angga ini, ppns.ac.id. Pakai yang Gmail. Masukkan captcha yang benar. Kalau captcha salah biasanya belum bisa masuk ke daftar sekarang, belum bisa ngeklik. Nah, registrasi berhasil, sudah memasukkan email. Cek email Anda, umpamanya di Gmail ini. Silakan cek di Gmail. Untuk mengaktifkan username dan password, silakan klik. Nah, untuk mengaktifasi ya, klik tautannya. Klik link yang tersedia di dalam email. Video ini bisa Anda lihat ya di website resminya PPNS di pmb.ppns.ac.id. Di frequently asked question tadi ada tutorial videonya ya. Masukkan password Anda. Kalau mau dirubah silakan, tapi silakan masukkan konfirmasi password. Buat passwordnya ya, terserah Anda. Lalu submit. Password berhasil dirubah, login kembali dengan username dan password yang telah dibuat. Login sekarang. Masukkan kembali ke halaman awal, masukkan email di halaman login tadi dan juga passwordnya. Itu contoh Mas Angga ya. Kalau Anda pakai email Anda yaitu Gmail, silakan klik login, masuk, terus klik daftar untuk memasukkan data pendaftar ya. SBMPN, jalurnya masih SBMPN. Silakan masukkan data, isi semua data dengan benar. Kolom isian dengan tanda bintang menandakan wajib diisi. Untuk tanda bintang wajib diisi. Beri tanda centang jika nama tersebut tidak sesuai dengan nama ijazah. Kalau sesuai ya nggak usah dicentang ya. Masukkan NIK, KTP, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, kartu pendaftaran, alamat, kabupaten, kecamatan, nama kelurahan, nama dusun, RT, RW, jalan, kode pos, nomor telepon, nomor HP. Nah, ini untuk kebutuhan khusus tidak ada ya, tidak usah diisi. Alamat sekolah, nomor telepon sekolah, fax, email, SMK, tahun lulus, data orang tua, pekerjaan orang tua ya, alamat orang tua, kode pos, telepon ayah, nomor ibu lengkap ya, tanggal lahir ibu,
pendidikan, pekerjaan, nilai rapot silakan diisikan semester 1 sampai 6. Ada minat, ada bakat, prestasi Anda, riwayat pendidikan mulai SD sampai SMA, tahun masuk, tahun lulus Anda isikan. Ini khusus PPNS ya, makanya per politeknik berbeda. Pastikan semua data wajib telah diisi, cek sebelah kanan. Form nilai isian harus terisi 100%. Oh itu ya, harus sampai 100%. Pembayaran mohon dilengkapi dahulu data isian. Ya, ini sudah terisi semua. Silakan dicek dulu. Beri tanda centang jika ayah masih hidup. Institusi ayah kalau tidak ada, beri garis dash itu ya. Simpan. Klik tombol simpan bila isian data sudah terisi semua. Ya, pembayaran, nomor tagihan, biaya pendaftaran, link tagihan, batas akhir pembayaran ada di situ ya. Klik untuk bayar. Bila data terisi dengan benar, tagihan akan muncul di bagian atas itu. Klik tombol untuk menuju ke bagian menu pembayaran. Biasanya ini bisa lewat transfer, Bank BNI, Mandiri, Permata. Pilih kanal pembayaran, ikuti petunjuk pembayaran yang telah dipilih. Pastikan telah menyelesaikan pembayaran tanpa melewati batas waktu. Bisa lewat ATM nih ya, ada virtual account-nya. Nah itu virtual account. Mau e-banking atau m-banking. Bisa via HP juga berarti ya. Nah itu ada, jangan sampai terlambat bayarnya sampai kapan. Iya. Ya, baiklah. Itulah tadi sedikit video tutorial dari web pnb.ppns.ac.id. Anda bisa langsung mencari informasinya di website resmi, karena kita hanya menyampaikan saja, mengikuti dari website yang resmi ya. Silakan ikuti panduan pendaftarannya, pembayarannya, tutorialnya ada. Jika ada kesulitan langsung di kontak personnya, langsung di PPNS. Itu untuk yang PPNS. Silakan bila Anda ingin mendaftar di politeknik lain, langsung kunjungi website resminya, ikuti panduan pendaftaran yang ada di website tersebut. Itu saja dari Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Anda dalam mengikuti SBMPTN Politeknik Negeri ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar tetap terus berkembang dan memberikan informasi yang terupdate untuk Anda tentang pendaftaran kuliah, lowongan kerja, dan juga lomba menulis dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya, bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kamu, dan juga berikan komentar kamu terhadap tayangan ini dan usulan untuk tayangan berikutnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.